Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam belajar kimia ya, yang kita mulai dengan awal pembelajaran kita kali ini di kelas 10, yaitu tentang hakikat ilmu kimia, pengenalan ilmu kimia, dan keselamatan kerja di laboratorium. Ya. Nah, untuk kimia, mungkin ini adalah perdana bagi kamu yang khusus masuk ke dalam mata pelajaran. Ya. Sedangkan waktu kamu di SMP, kimia itu masuknya ke dalam bidang studi IPA. Ya, jadi untuk SMA lebih mudah. Kita langsung saja tentang pengenalan ilmu kimia. Yang akan kita pelajari adalah ilmu kimia dan peranannya. Ya, berarti kita terfokus pada pengenalan tentang kimia. Ya, kemudian belajar tentang materi-materinya dan metode ilmiah. Ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya perubahan zat. Jadi sebenarnya apa itu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sifat dari materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Apa manfaatnya bagi kita untuk belajar ilmu kimia? Sebenarnya ilmu kimia ini ada dalam kehidupan sehari-hari, dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur. Ini untuk manfaat belajar kimia secara garis besar, kita mengerti apa kegunaan dari pestisida, apa kegunaan dan masalah yang ditimbulkan. Kemudian apa kegunaan dari deterjen, manfaatnya. Kemudian apa akibat yang terjadi pada proses alam ya, dari reaksi kimia yang terjadi pada besi. Itu bisa kita pelajari dari kimia. Apa peranan ilmu kimia? Ya. Adapun peranan dari ilmu kimia itu ada di beberapa bidang. Ya. Yang pertama di bidang kedokteran, kemudian di bidang farmasi, di bidang pertanian, di bidang biologi, di bidang seni dan kriminologi. Ya, ini yang biasanya digunakan di kepolisian kriminal. Nah, sekarang kita bahas satu. Apa itu peranan ilmu kimia di bidang kedokteran? Nah, di bidang kedokteran bisa untuk mendiagnosis penyakit. Ya, kemudian dapat diperkirakan ini dia menderita penyakit apa ya. Jadi dokter dapat mendiagnosa suatu penyakit ya. Kemudian untuk farmasi, nah, dari penyakit yang didiagnosa oleh dokter, maka di farmasi diberikanlah obat-obatan ya, obat-obatan yang gunanya untuk meredakan ya, atau bersifat menyembuhkan ya, biasanya menyembuhkan ya, tapi umumnya obatnya menghilangkan rasa sakit ya, untuk kimia sih. Kemudian ilmu kimia manfaatnya dalam peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian, bisa digunakan untuk pembuatan pupuk ya. Apa saja bahan kimia yang dipergunakan pupuk itu dipelajari pada ilmu kimia. Nah, kemudian dalam bidang biologi nih yang sekarang terjadi, yaitu tentang COVID-19 ya. Ini nanti di bidang biologi bisa diketahui apa yang terjadi pada tubuh kita, kemudian nanti akan sambung ke bidang kedokteran. Di bidang kedokteran juga akan nyambung lagi ke bidang farmasi ya. Kemudian di bidang seni, misalnya cara membuat warna ya, warna atau cat ya, yang digunakan pada orang-orang seni ya, mau menggambar, melukis dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah di bidang kriminologi, misalnya seorang terindikasi narkoba ya, pemakai, maka bisa dilakukan tes urin.
Kalau tadi misalnya seseorang yang menderita suatu penyakit, bisa dilakukan dengan tes darah. Dimasukkan kepada kriminologi. Yang kriminologi ini khusus buat kita, saya dikeluarkan oleh polisi. Kemudian kita masuk kepada metode ini. Tadi sudah dikatakan bahwa kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, perlu metode ilmiah di sini untuk menentukan. Ini biasanya nanti kamu akan pergunakan pada saat kamu membuat karya ilmiah, ya, kemudian membuat tugas, ya, barangkali tugas-tugas yang dibebankan ke kamu, yang membuat karya tulis dan sebagainya, ya. Ini digunakan metode ilmiah ini. Yang pertama yaitu pengamatan. Nah, di sini dalam pengamatan kamu bisa mengelompokkan, membedakan, dan mendeskripsikannya. Kemudian setelah kamu melakukan pengamatan, kamu mulai mengolah data yang kamu amati, ya. Bisa membuat grafik, kemudian menafsirkan kira-kira data itu seperti apa. Nah, setelah itu kamu mulai menarik kesimpulan sementara, itu hipotesa, ya. Kamu memberikan ini kira-kira apa yang kamu tarik dari kesimpulan yang kamu amati, ya, atau yang kamu olah tadi. Kemudian setelah kamu hipotesa, ya, kemudian kamu mulai merancang eksperimen untuk menguji hipotesa tersebut, ya. Dari hipotesa tersebut kamu mengambil kesimpulan untuk sementara. Nah, setelah kamu mengambil kesimpulan, kemudian kamu mulai menyusun teori. Nah, dari sinilah, ya, dari kesemuanya ini, yang 5 ini didasarkan pada perkembangan dan penemuan baru, teori yang ada diuji kembali dengan langkah yang sama, sehingga inilah, ya, ini jadi suatu kesatuan. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa pada pembahasan ini kita akan belajar tentang keselamatan dalam laboratorium. Nah, siapa saja atau apa saja yang ada di dalam laboratorium kimia itu? Ada praktikan. Ya, praktikan itu orang yang melakukan praktek di dalam laboratorium. Ya, bisa siswa, bisa laboran. Ya. Nah, praktikan ini adalah siswanya, kemudian laboratorium kimia ini adalah gedungnya, ruangannya, kemudian yang ada di dalamnya ada alat-alat laboratorium, kemudian ada kimia. Kemudian alat-alat laboratoriumnya apa saja? Macam-macam, ya, anak. Ini kamu harus tahu kegunaannya dan apa saja yang paling sering digunakan dalam pelajaran kimia. Yang pertama ini labu ukur atau disebut dengan labu takar. Di sini kita mengukur volume cairan ini lebih teliti, ya, dibandingkan kamu hanya menggunakan gelas ukur. Kemudian ini adalah tempat tabung reaksi dan rak tabung reaksi, dan tabung reaksinya ditaruh di sini. Nah, ini digunakan untuk mereaksikan zat, ya, udah pasti dalam jumlah sedikit, ya. Nah, tabung reaksi itu tidak besar ukurannya. Kemudian ini adalah penjepit tabung. Jadi pada saat kita memanaskan memanaskan zat, kita jepit dengan tabung ini supaya tangan kita bisa terlindung. Nah, kemudian ini adalah gelas kimia. Ini untuk membuat larutan bisa di sini, kemudian mereaksikan zat bisa, karena di sini juga ada ukurannya. Kamu bisa membuat pengenceran juga di sini. Ya. Kemudian labu Erlenmeyer ini juga sama fungsinya seperti gelas kimia, yaitu untuk wadah atau penyimpan zat, ya. Kemudian untuk mereaksikan larutan, kemudian juga bisa untuk melakukan titrasi. Yang berikutnya itu adalah alat pengukur volume cairan yang disebut dengan silinder ukur atau gelas ukur. Kemudian tentang perubahan tadi, ya, perubahan
perubahan dalam materi itu, perubahan materi itu terbagi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, ya, tidak menghasilkan materi baru. Jadi hanya misalnya nih, kamu merebus air, ya, dari air kemudian dia mendidih, kemudian dia menguap, kemudian dia akan kembali menjadi air. Nah, di sini dicontohkan, ya, perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Jadi ini adalah materi, ya, kemudian dia dari padat kemudian meleleh atau mengukur, ya, membentuk air, kemudian dia akan membentuk kembali lagi menjadi atau kembali di menyublim membentuk gas, kemudian dia kembali menyublim lagi membentuk dan. Jadi perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, jadi hanya dilihat dari perubahan wujudnya saja. Bisa jadi suhu. Berikutnya perubahan kimia. Nah, ini adalah perubahan yang dapat menghasilkan materi baru. Yang disebut kembang api, ya, pada saat kita bakar bentuk. Kemudian nasi menjadi bubur, ya, tidak bisa kembali menjadi nasi. Kemudian petasan, ya, yang meledak, ya, itu juga merupakan perubahan. Sampai di sini dulu anak-anak materi kita tentang hakikat ilmu kimia, pengenalan ilmu kimia, dan keselamatan kerja dalam batabor. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan, ya, dan kamu bisa tanyakan ke ibu di grup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.